Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polisi telah menangkap sebanyak 351 orang saat demo ricuh di area gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus kemarin. Dari 351 yang diamankan, 155 diantaranya orang dewasa. Kemudian 166 lainnya adalah anak di bawah umur. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas di lapangan yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo sejak awal telah memberikan imbauan namun tetap tidak diindahkan. Para pelajar yang termasuk kelompok rentan ikut demo hanya karena diajakkan media sosial. Mereka datang ke lokasi aksi dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mayoritas pendemo yang ditangkap diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum mulai dari separator busway, gerbang DPR hingga melempari pengendara mobil yang melintas di jalan tol. Selain itu, massa juga melakukan perlawanan dengan melempari petugas, sehingga aksi tersebut mengganggu situasi Kamtibmas di sekitar lokasi unjuk rasa. Sementara itu, Ade Ari memastikan bahwa 196 status anak yang sempat ditangkap kini telah dibebaskan. Polda Metro Jaya memulangkan sejumlah pelajar pada Selasa 26 Agustus. Berdasarkan pantauan, para orang tua bersama anak-anak mereka terlihat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para pelajar itu masih mengenakan seragam putih abu-abu. Saat melangkah keluar dari pintu kaca, beberapa pelajar tampak menutupi wajah dengan tas atau menarik tudung jaket untuk menutupi kepala. Diketahui beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus di gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. Kabar ini beredar secara luas melalui beberapa platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai aksi revolusi rakyat Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan pun memadati area depan gerbang DPR RI dan berakhir ricuh hingga malam hari. Akhirnya kami mengamankan setidaknya ada 351 orang. Ya, 351 orang. Ya, mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol, sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas. Sekali lagi, tahapan awal imbauan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah dilakukan. Ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang bertugas, kemudian kepada anak-anak pelajar itu diberikan imbauan juga. Karena tidak mengindahkan, akhirnya dilakukan didorong mundur dan lain sebagainya. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. 351 orang yang diamankan ini juga dilakukan tes urin. Ya, dengan hasil ada 7 orang yang positif. 6 diantaranya urinnya mengandung zat yang terkait dengan sabu. Kemudian 1 orang urinnya mengandung zat yang terkait dengan benzoat. 7 orang ini semuanya dewasa, ya. Saat ini masih di Direktorat Reskrim nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan
tindakan lanjutan sesuai SOP yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan. Polda Metro Jaya mengendus adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi situasi demo di depan gedung DPR RI pada Senin 25 Agustus hingga berujung ricuh. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi menyebut laporan itu diterimanya setelah beberapa jam ricuh demo di DPR. Dia pun menjelaskan saat kericuhan terjadi, ada kendaraan bermotor yang hangus terbakar yang diduga dilakukan oleh massa. Pagar kawat di depan DPR hingga separator busway juga dirobohkan massa demonstran. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni turut menyoroti kericuhan demo kemarin. Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan bagian dari penyampaian aspirasi melainkan ulah oknum yang berpikiran preman. Sahroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan termasuk jika mereka masih di bawah umur. Lebih lanjut, Sahroni mengaku diam-diam menyimak orasi massa aksi bertajuk Bubarkan DPR. Setelah mendengar langsung orasi massa, Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai. Ia menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. Meski begitu, Sahroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi. Kami izin menyampaikan update tentang bagaimana Polda Metro Jaya melakukan kegiatan kepolisian. Ya, dalam hal ini khususnya kemarin ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtipmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas,
Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polisi telah menangkap sebanyak 351 orang saat demo ricuh di area gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus kemarin. Dari 351 yang diamankan, 155 diantaranya orang dewasa. Kemudian 166 lainnya adalah anak di bawah umur.
Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas di lapangan yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo sejak awal telah memberikan imbauan namun tetap tidak diindahkan. Para pelajar yang termasuk kelompok rentan ikut demo hanya karena diajakkan media sosial. Mereka datang ke lokasi aksi dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mayoritas pendemo yang ditangkap diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum mulai dari separator busway, gerbang DPR hingga melempari pengendara mobil yang melintas di jalan tol. Selain itu, massa juga melakukan perlawanan dengan melempari petugas, sehingga aksi tersebut mengganggu situasi Kamtibmas di sekitar lokasi unjuk rasa. Sementara itu, Ade Ari memastikan bahwa 196 status anak yang sempat ditangkap kini telah dibebaskan. Polda Metro Jaya memulangkan sejumlah pelajar pada Selasa 26 Agustus. Berdasarkan pantauan, para orang tua bersama anak-anak mereka terlihat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para pelajar itu masih mengenakan seragam putih abu-abu. Saat melangkah keluar dari pintu kaca, beberapa pelajar tampak menutupi wajah dengan tas atau menarik tudung jaket untuk menutupi kepala. Diketahui beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus di gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. Kabar ini beredar secara luas melalui beberapa platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai Aksi Revolusi Rakyat Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan pun memadati area depan gerbang DPR RI dan berakhir ricuh hingga malam hari. Akhirnya kami mengamankan setidaknya ada 351 orang. Ya, 351 orang. Ya, mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol, sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas. Sekali lagi, tahapan awal imbauan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah dilakukan. Ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang bertugas, kemudian kepada anak-anak, pelajar, itu diberikan imbauan juga. Karena tidak mengindahkan, akhirnya dilakukan didorong mundur dan lain sebagainya. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. 351 orang yang diamankan ini juga dilakukan tes urin. Ya, dengan hasil ada 7 orang yang positif. 6 diantaranya urinnya mengandung zat yang terkait dengan sabu. Kemudian 1 orang urinnya mengandung zat yang terkait dengan benzoat. 7 orang ini semuanya dewasa, ya. Saat ini masih di Direktorat Reskrim nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai SOP yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan. Polda Metro Jaya mengendus adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi situasi demo di depan gedung DPR RI pada Senin 25 Agustus hingga berujung ricuh.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi menyebut laporan itu diterimanya setelah beberapa jam ricuh demo di DPR. Dia pun menjelaskan saat kericuhan terjadi, ada kendaraan bermotor yang hangus terbakar yang diduga dilakukan oleh massa. Pagar kawat di depan DPR hingga separator busway juga dirobohkan massa demonstran. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni turut menyoroti kericuhan demo kemarin. Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan bagian dari penyampaian aspirasi melainkan ulah oknum yang berpikiran preman. Saroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan termasuk jika mereka masih di bawah umur. Lebih lanjut, Saroni mengaku diam-diam menyimak orasi massa aksi bertajuk Bubarkan DPR. Setelah mendengar langsung orasi massa, Saroni menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai. Ia menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. Meski begitu, Saroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi. Kami izin menyampaikan update tentang bagaimana Polda Metro Jaya melakukan kegiatan kepolisian. Ya, dalam hal ini khususnya kemarin ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan.
Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polisi telah menangkap sebanyak 351 orang saat demo ricuh di area gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus kemarin. Dari 351 yang diamankan, 155 diantaranya orang dewasa. Kemudian 166 lainnya adalah anak di bawah umur. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas di lapangan yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo sejak awal telah memberikan imbauan namun tetap tidak diindahkan. Para pelajar yang termasuk kelompok rentan ikut demo hanya karena diajakkan media sosial. Mereka datang ke lokasi aksi dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mayoritas pendemo yang ditangkap diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum mulai dari separator busway, gerbang DPR hingga melempari pengendara mobil yang melintas di jalan tol. Selain itu, massa juga melakukan perlawanan dengan melempari petugas, sehingga aksi tersebut mengganggu situasi Kamtibmas di sekitar lokasi unjuk rasa. Sementara itu, Ade Ari memastikan bahwa 196 status anak yang sempat ditangkap kini telah dibebaskan. Polda Metro Jaya memulangkan sejumlah pelajar pada Selasa 26 Agustus. Berdasarkan pantauan, para orang tua bersama anak-anak mereka terlihat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para pelajar itu masih mengenakan seragam putih abu-abu. Saat melangkah keluar dari pintu kaca, beberapa pelajar tampak menutupi wajah dengan tas atau menarik tudung jaket untuk menutupi kepala. Diketahui beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus di gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. Kabar ini beredar secara luas melalui beberapa platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai Aksi Revolusi Rakyat Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan pun memadati area depan gerbang DPR RI dan berakhir ricuh hingga malam hari. Akhirnya kami mengamankan setidaknya ada 351 orang. Ya, 351 orang. Ya, mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol, sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas. Sekali lagi, tahapan awal imbauan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah dilakukan. Ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang bertugas, kemudian kepada anak-anak pelajar itu diberikan imbauan juga. Karena tidak mengindahkan, akhirnya dilakukan didorong mundur dan lain sebagainya. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. 351 orang yang diamankan ini juga dilakukan tes urin. Ya, dengan hasil ada 7 orang yang positif. 6 diantaranya urinnya mengandung zat yang terkait dengan sabu. Kemudian 1 orang urinnya mengandung zat yang terkait dengan benzoat. 7 orang ini semuanya dewasa, ya. Saat ini masih di Direktorat Reskrim nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh
rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai SOP yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan. Polda Metro Jaya mengendus adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi situasi demo di depan gedung DPR RI pada Senin 25 Agustus hingga berujung ricuh. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi menyebut laporan itu diterimanya setelah beberapa jam ricuh demo di DPR. Dia pun menjelaskan saat kericuhan terjadi, ada kendaraan bermotor yang hangus terbakar yang diduga dilakukan oleh massa. Pagar kawat di depan DPR hingga separator busway juga dirobohkan massa demonstran. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni turut menyoroti kericuhan demo kemarin. Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan bagian dari penyampaian aspirasi melainkan ulah oknum yang berpikiran preman. Sahroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan termasuk jika mereka masih di bawah umur. Lebih lanjut, Sahroni mengaku diam-diam menyimak orasi massa aksi bertajuk Bubarkan DPR. Setelah mendengar langsung orasi massa, Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai. Ia menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. Meski begitu, Sahroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi. Kami izin menyampaikan update tentang bagaimana Polda Metro Jaya melakukan kegiatan kepolisian. Ya, dalam hal ini khususnya kemarin ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan
pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polisi telah menangkap sebanyak 351 orang saat demo ricuh di area gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus kemarin. Dari 351 yang diamankan, 155 diantaranya orang dewasa. Kemudian 166 lainnya adalah anak di bawah umur. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas di lapangan yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo sejak awal telah memberikan imbauan namun tetap tidak diindahkan. Para pelajar yang termasuk kelompok rentan ikut demo hanya karena diajakkan media sosial. Mereka datang ke lokasi aksi dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mayoritas pendemo yang ditangkap diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum mulai dari separator busway, gerbang DPR hingga melempari pengendara mobil yang melintas di jalan tol. Selain itu, massa juga melakukan perlawanan dengan melempari petugas, sehingga aksi tersebut mengganggu situasi Kamtibmas di sekitar lokasi unjuk rasa. Sementara itu, Ade Ari memastikan bahwa 196 status anak yang sempat ditangkap kini telah dibebaskan. Polda Metro Jaya memulangkan sejumlah pelajar pada Selasa 26 Agustus. Berdasarkan pantauan, para orang tua bersama anak-anak mereka terlihat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para pelajar itu masih mengenakan seragam putih abu-abu. Saat melangkah keluar dari pintu kaca, beberapa pelajar tampak menutupi wajah dengan tas atau menarik tudung jaket untuk menutupi kepala. Diketahui beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus di gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. Kabar ini beredar secara luas melalui beberapa platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai Aksi Revolusi Rakyat Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan pun memadati area depan gerbang DPR RI dan berakhir ricuh hingga malam hari. Akhirnya kami mengamankan setidaknya ada 351 orang. Ya, 351 orang. Ya, mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol, sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas. Sekali lagi, tahapan awal imbauan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah dilakukan. Ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang bertugas, kemudian kepada anak-anak pelajar itu diberikan imbauan juga. Karena tidak mengindahkan, akhirnya dilakukan didorong mundur dan lain sebagainya. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. 351 orang yang diamankan ini juga dilakukan tes urin. Ya, dengan hasil
ada 7 orang yang positif. 6 diantaranya urinnya mengandung zat yang terkait dengan sabu. Kemudian 1 orang urinnya mengandung zat yang terkait dengan benzoat. 7 orang ini semuanya dewasa, ya. Saat ini masih di Direktorat Reskrim nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai SOP yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan. Polda Metro Jaya mengendus adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi situasi demo di depan gedung DPR RI pada Senin 25 Agustus hingga berujung ricuh. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi menyebut laporan itu diterimanya setelah beberapa jam ricuh demo di DPR. Dia pun menjelaskan saat kericuhan terjadi, ada kendaraan bermotor yang hangus terbakar yang diduga dilakukan oleh massa. Pagar kawat di depan DPR hingga separator busway juga dirobohkan massa demonstran. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni turut menyoroti kericuhan demo kemarin. Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan bagian dari penyampaian aspirasi melainkan ulah oknum yang berpikiran preman. Saroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan termasuk jika mereka masih di bawah umur. Lebih lanjut, Saroni mengaku diam-diam menyimak orasi massa aksi bertajuk Bubarkan DPR. Setelah mendengar langsung orasi massa, Saroni menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai. Ia menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. Meski begitu, Saroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi. Kami izin menyampaikan update tentang bagaimana Polda Metro Jaya melakukan kegiatan kepolisian. Ya, dalam hal ini khususnya kemarin ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif
ya, melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polisi telah menangkap sebanyak 351 orang saat demo ricuh di area gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus kemarin. Dari 351 yang diamankan, 155 diantaranya orang dewasa. Kemudian 166 lainnya adalah anak di bawah umur. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas di lapangan yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo, sejak awal telah memberikan imbauan namun tetap tidak diindahkan. Para pelajar yang termasuk kelompok rentan ikut demo hanya karena diajakkan media sosial. Mereka datang ke lokasi aksi dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mayoritas pendemo yang ditangkap diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum mulai dari separator busway, gerbang DPR hingga melempari pengendara mobil yang melintas di jalan tol. Selain itu, massa juga melakukan perlawanan dengan melempari petugas, sehingga aksi tersebut mengganggu situasi Kamtibmas di sekitar lokasi unjuk rasa. Sementara itu, Ade Ari memastikan bahwa 196 status anak yang sempat ditangkap kini telah dibebaskan. Polda Metro Jaya memulangkan sejumlah pelajar pada Selasa 26 Agustus. Berdasarkan pantauan, para orang tua bersama anak-anak mereka terlihat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para pelajar itu masih mengenakan seragam putih abu-abu. Saat melangkah keluar dari pintu kaca, beberapa pelajar tampak menutupi wajah dengan tas atau menarik tudung jaket untuk menutupi kepala. Diketahui beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus di gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. Kabar ini beredar secara luas melalui beberapa platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai Aksi Revolusi Rakyat Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan pun memadati area depan gerbang DPR RI dan berakhir ricuh hingga malam hari. Akhirnya kami mengamankan setidaknya ada 351 orang. Ya, 351 orang. Ya, mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol, sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas. Sekali lagi, tahapan awal imbauan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah dilakukan. Ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang bertugas, kemudian kepada anak-anak pelajar itu diberikan imbauan juga. Karena tidak mengindahkan, akhirnya dilakukan didorong mundur dan lain sebagainya. Ya, dari 350 orang yang diamankan,
itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. 351 orang yang diamankan ini juga dilakukan tes urin. Ya, dengan hasil ada 7 orang yang positif. 6 diantaranya urinnya mengandung zat yang terkait dengan sabu. Kemudian 1 orang urinnya mengandung zat yang terkait dengan benzoat. 7 orang ini semuanya dewasa, ya. Saat ini masih di Direktorat Reskrim nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai SOP yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan. Polda Metro Jaya mengendus adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi situasi demo di depan gedung DPR RI pada Senin 25 Agustus hingga berujung ricuh. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi menyebut laporan itu diterimanya setelah beberapa jam ricuh demo di DPR. Dia pun menjelaskan saat kericuhan terjadi, ada kendaraan bermotor yang hangus terbakar yang diduga dilakukan oleh massa. Pagar kawat di depan DPR hingga separator busway juga dirobohkan massa demonstran. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni turut menyoroti kericuhan demo kemarin. Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan bagian dari penyampaian aspirasi melainkan ulah oknum yang berpikiran preman. Sahroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan termasuk jika mereka masih di bawah umur. Lebih lanjut, Sahroni mengaku diam-diam menyimak orasi massa aksi bertajuk Bubarkan DPR. Setelah mendengar langsung orasi massa, Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai. Ia menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. Meski begitu, Sahroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi. Kami izin menyampaikan update tentang bagaimana Polda Metro Jaya melakukan kegiatan kepolisian. Ya, dalam hal ini khususnya kemarin ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar
massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu, ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polisi telah menangkap sebanyak 351 orang saat demo ricuh di area gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus kemarin. Dari 351 yang diamankan, 155 diantaranya orang dewasa. Kemudian 166 lainnya adalah anak di bawah umur. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas di lapangan yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo sejak awal telah memberikan imbauan namun tetap tidak diindahkan. Para pelajar yang termasuk kelompok rentan ikut demo hanya karena diajakkan media sosial. Mereka datang ke lokasi aksi dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mayoritas pendemo yang ditangkap diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum mulai dari separator busway, gerbang DPR hingga melempari pengendara mobil yang melintas di jalan tol. Selain itu, massa juga melakukan perlawanan dengan melempari petugas, sehingga aksi tersebut mengganggu situasi Kamtibmas di sekitar lokasi unjuk rasa. Sementara itu, Ade Ari memastikan bahwa 196 status anak yang sempat ditangkap kini telah dibebaskan. Polda Metro Jaya memulangkan sejumlah pelajar pada Selasa 26 Agustus. Berdasarkan pantauan, para orang tua bersama anak-anak mereka terlihat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para pelajar itu masih mengenakan seragam putih abu-abu. Saat langkah keluar dari pintu kaca, beberapa pelajar tampak menutupi wajah dengan tas atau menarik tudung jaket untuk menutupi kepala. Diketahui beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus di gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. Kabar ini beredar secara luas melalui beberapa platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai Aksi Revolusi Rakyat Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan pun memadati area depan gerbang DPR RI dan berakhir ricuh hingga malam hari. Akhirnya kami mengamankan setidaknya ada 351 orang. Ya, 351 orang. Ya, mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol, sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas.
Sekali lagi, tahapan awal imbauan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah dilakukan. Ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang bertugas, kemudian kepada anak-anak, pelajar, itu diberikan imbauan juga. Karena tidak mengindahkan, akhirnya dilakukan, didorong mundur, dan lain sebagainya. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. 351 orang yang diamankan ini juga dilakukan tes urin. Ya, dengan hasil ada 7 orang yang positif. 6 diantaranya urinnya mengandung zat yang terkait dengan sabu. Kemudian 1 orang urinnya mengandung zat yang terkait dengan benzoat. 7 orang ini semuanya dewasa, ya. Saat ini masih di Direktorat Reskrim nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai SOP yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan. Polda Metro Jaya mengendus adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi situasi demo di depan gedung DPR RI pada Senin 25 Agustus hingga berujung ricuh. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi menyebut laporan itu diterimanya setelah beberapa jam ricuh demo di DPR. Dia pun menjelaskan saat kericuhan terjadi, ada kendaraan bermotor yang hangus terbakar yang diduga dilakukan oleh massa. Pagar kawat di depan DPR hingga separator busway juga dirobohkan massa demonstran. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni turut menyoroti kericuhan demo kemarin. Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan bagian dari penyampaian aspirasi melainkan ulah oknum yang berpikiran preman. Sahroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan termasuk jika mereka masih di bawah umur. Lebih lanjut, Sahroni mengaku diam-diam menyimak orasi massa aksi bertajuk Bubarkan DPR. Setelah mendengar langsung orasi massa, Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai. Ia menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. Meski begitu, Sahroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi. Kami izin menyampaikan update tentang bagaimana Polda Metro Jaya melakukan kegiatan kepolisian. Ya, dalam hal ini khususnya kemarin ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat
Ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek, pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika masa tetap juga sebagian ya pihak lain di luar masa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena masa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polisi telah menangkap sebanyak 351 orang saat demo ricuh di area gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus kemarin. Dari 351 yang diamankan, 155 diantaranya orang dewasa. Kemudian 166 lainnya adalah anak di bawah umur. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas di lapangan yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo sejak awal telah memberikan imbauan namun tetap tidak diindahkan. Para pelajar yang termasuk kelompok rentan ikut demo hanya karena diajakkan media sosial. Mereka datang ke lokasi aksi dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mayoritas pendemo yang ditangkap diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum mulai dari separator busway, gerbang DPR hingga melempari pengendara mobil yang melintas di jalan tol. Selain itu, massa juga melakukan perlawanan dengan melempari petugas, sehingga aksi tersebut mengganggu situasi Kamtibmas di sekitar lokasi unjuk rasa. Sementara itu, Ade Ari memastikan bahwa 196 status anak yang sempat ditangkap kini telah dibebaskan. Polda Metro Jaya memulangkan sejumlah pelajar pada Selasa 26 Agustus. Berdasarkan pantauan, para orang tua bersama anak-anak mereka terlihat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para pelajar itu masih mengenakan seragam putih abu-abu. Saat melangkah keluar dari pintu kaca, beberapa pelajar tampak menutupi wajah dengan tas atau menarik tudung jaket untuk menutupi kepala. Diketahui beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus di gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. Kabar ini beredar secara luas melalui beberapa platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai Aksi Revolusi Rakyat Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan pun memadati area depan gerbang DPR RI dan berakhir ricuh hingga malam hari. Akhirnya kami mengamankan setidaknya ada 351 orang
ya 351 orang. Ya, mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas. Sekali lagi, tahapan awal imbauan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah dilakukan, ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang bertugas, kemudian kepada anak-anak pelajar itu diberikan imbauan juga, karena tidak mengindahkan, akhirnya dilakukan didorong mundur dan lain sebagainya. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. 351 orang yang diamankan ini juga dilakukan tes urin. Ya, dengan hasil ada 7 orang yang positif. 6 diantaranya urinnya mengandung zat yang terkait dengan sabu. Kemudian 1 orang urinnya mengandung zat yang terkait dengan benzoat. 7 orang ini semuanya dewasa, ya. Saat ini masih di Direktorat Reskrim nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai SOP yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan. Polda Metro Jaya mengendus adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi situasi demo di depan gedung DPR RI pada Senin 25 Agustus hingga berujung ricuh. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi menyebut laporan itu diterimanya setelah beberapa jam ricuh demo di DPR. Dia pun menjelaskan saat kericuhan terjadi, ada kendaraan bermotor yang hangus terbakar yang diduga dilakukan oleh massa. Pagar kawat di depan DPR hingga separator busway juga dirobohkan massa demonstran. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni turut menyoroti kericuhan demo kemarin. Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan bagian dari penyampaian aspirasi melainkan ulah oknum yang berpikiran preman. Sahroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan termasuk jika mereka masih di bawah umur. Lebih lanjut, Sahroni mengaku diam-diam menyimak orasi massa aksi bertajuk Bubarkan DPR. Setelah mendengar langsung orasi massa, Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai. Ia menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. Meski begitu, Sahroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi. Kami izin menyampaikan update tentang bagaimana Polda Metro Jaya melakukan kegiatan kepolisian. Ya, dalam hal ini khususnya kemarin ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan
pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika masa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar masa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena masa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu, ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polisi telah menangkap sebanyak 351 orang saat demo ricuh di area gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus kemarin. Dari 351 yang diamankan, 155 diantaranya orang dewasa. Kemudian 166 lainnya adalah anak di bawah umur. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas di lapangan yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo sejak awal telah memberikan imbauan namun tetap tidak diindahkan. Para pelajar yang termasuk kelompok rentan ikut demo hanya karena diajakkan media sosial. Mereka datang ke lokasi aksi dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mayoritas pendemo yang ditangkap diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum mulai dari separator busway, gerbang DPR hingga melempari pengendara mobil yang melintas di jalan tol. Selain itu, massa juga melakukan perlawanan dengan melempari petugas, sehingga aksi tersebut mengganggu situasi Kamtibmas di sekitar lokasi unjuk rasa. Sementara itu, Ade Ari memastikan bahwa 196 status anak yang sempat ditangkap kini telah dibebaskan. Polda Metro Jaya memulangkan sejumlah pelajar pada Selasa 26 Agustus. Berdasarkan pantauan, para orang tua bersama anak-anak mereka terlihat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para pelajar itu masih mengenakan seragam putih abu-abu. Saat melangkah keluar dari pintu kaca, beberapa pelajar tampak menutupi wajah dengan tas atau menarik tudung jaket untuk menutupi kepala. Diketahui beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus di gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah.
Kabar ini beredar secara luas melalui beberapa platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai Aksi Revolusi Rakyat Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan pun memadati area depan gerbang DPR RI dan berakhir ricuh hingga malam hari. Akhirnya kami mengamankan setidaknya ada 351 orang. Ya, 351 orang. Ya, mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol, sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas. Sekali lagi, tahapan awal imbauan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah dilakukan. Ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang bertugas, kemudian kepada anak-anak, pelajar, itu diberikan imbauan juga. Karena tidak mengindahkan, akhirnya dilakukan didorong mundur dan lain sebagainya. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. 351 orang yang diamankan ini juga dilakukan tes urin. Ya, dengan hasil ada 7 orang yang positif. 6 diantaranya urinnya mengandung zat yang terkait dengan sabu. Kemudian 1 orang urinnya mengandung zat yang terkait dengan benzoat. 7 orang ini semuanya dewasa, ya. Saat ini masih di Direktorat Reskrim nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai SOP yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan. Polda Metro Jaya mengendus adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi situasi demo di depan gedung DPR RI pada Senin 25 Agustus hingga berujung ricuh. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi menyebut laporan itu diterimanya setelah beberapa jam ricuh demo di DPR. Dia pun menjelaskan saat kericuhan terjadi, ada kendaraan bermotor yang hangus terbakar yang diduga dilakukan oleh massa. Pagar kawat di depan DPR hingga separator busway juga dirobohkan massa demonstran. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni turut menyoroti kericuhan demo kemarin. Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan bagian dari penyampaian aspirasi melainkan ulah oknum yang berpikiran preman. Sahroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan termasuk jika mereka masih di bawah umur. Lebih lanjut, Sahroni mengaku diam-diam menyimak orasi massa aksi bertajuk Bubarkan DPR. Setelah mendengar langsung orasi massa, Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai. Ia menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. Meski begitu, Sahroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi. Kami izin menyampaikan update tentang bagaimana Polda Metro Jaya melakukan kegiatan kepolisian. Ya, dalam hal ini khususnya kemarin ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga
menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika masa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar masa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena masa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polisi telah menangkap sebanyak 351 orang saat demo ricuh di area gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus kemarin. Dari 351 yang diamankan, 155 diantaranya orang dewasa. Kemudian 166 lainnya adalah anak di bawah umur. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas di lapangan yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo sejak awal telah memberikan imbauan namun tetap tidak diindahkan. Para pelajar yang termasuk kelompok rentan ikut demo hanya karena diajakkan media sosial. Mereka datang ke lokasi aksi dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mayoritas pendemo yang ditangkap diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum mulai dari separator busway, gerbang DPR hingga melempari pengendara mobil yang melintas di jalan tol. Selain itu, massa juga melakukan perlawanan dengan melempari petugas, sehingga aksi tersebut mengganggu situasi Kamtibmas di sekitar lokasi unjuk rasa. Sementara itu, Ade Ari memastikan bahwa 196 status anak yang sempat ditangkap kini telah dibebaskan. Polda Metro Jaya memulangkan sejumlah pelajar pada Selasa 26 Agustus. Berdasarkan pantauan, para orang tua bersama anak-anak mereka terlihat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para pelajar itu masih mengenakan seragam putih abu-abu.
Saat melangkah keluar dari pintu kaca, beberapa pelajar tampak menutupi wajah dengan tas atau menarik tudung jaket untuk menutupi kepala. Diketahui beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus di gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. Kabar ini beredar secara luas melalui beberapa platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai Aksi Revolusi Rakyat Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan pun memadati area depan gerbang DPR RI dan berakhir ricuh hingga malam hari. Akhirnya kami mengamankan setidaknya ada 351 orang. Ya, 351 orang. Ya, mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol, sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas. Sekali lagi, tahapan awal imbauan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah dilakukan. Ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang bertugas, kemudian kepada anak-anak, pelajar, itu diberikan imbauan juga. Karena tidak mengindahkan, akhirnya dilakukan didorong mundur dan lain sebagainya. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. 351 orang yang diamankan ini juga dilakukan tes urin. Ya, dengan hasil ada 7 orang yang positif. 6 diantaranya urinnya mengandung zat yang terkait dengan sabu. Kemudian 1 orang urinnya mengandung zat yang terkait dengan benzoat. 7 orang ini semuanya dewasa, ya. Saat ini masih di Direktorat Reskrim nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai SOP yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan. Polda Metro Jaya mengendus adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi situasi demo di depan gedung DPR RI pada Senin 25 Agustus hingga berujung ricuh. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi menyebut laporan itu diterimanya setelah beberapa jam ricuh demo di DPR. Dia pun menjelaskan saat kericuhan terjadi, ada kendaraan bermotor yang hangus terbakar yang diduga dilakukan oleh massa. Pagar kawat di depan DPR hingga separator busway juga dirobohkan massa demonstran. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni turut menyoroti kericuhan demo kemarin. Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan bagian dari penyampaian aspirasi melainkan ulah oknum yang berpikiran preman. Sahroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan termasuk jika mereka masih di bawah umur. Lebih lanjut, Sahroni mengaku diam-diam menyimak orasi massa aksi bertajuk Bubarkan DPR. Setelah mendengar langsung orasi massa, Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai. Ia menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. Meski begitu, Sahroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi. Kami izin menyampaikan update tentang
bagaimana Polda Metro Jaya melakukan kegiatan kepolisian. Ya, dalam hal ini khususnya kemarin ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika masa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar masa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena masa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polisi telah menangkap sebanyak 351 orang saat demo ricuh di area gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus kemarin. Dari 351 yang diamankan, 155 diantaranya orang dewasa. Kemudian 166 lainnya adalah anak di bawah umur. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas di lapangan yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo sejak awal telah memberikan imbauan namun tetap tidak diindahkan. Para pelajar yang termasuk kelompok rentan ikut demo hanya karena diajakkan media sosial. Mereka datang ke lokasi aksi dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mayoritas pendemo yang ditangkap diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum mulai dari separator busway, gerbang DPR hingga melempari pengendara mobil yang melintas di jalan tol. Selain itu, massa juga melakukan perlawanan dengan melempari petugas, sehingga aksi tersebut mengganggu situasi Kamtibmas di sekitar lokasi unjuk rasa.
Sementara itu, Ade Ari memastikan bahwa 196 status anak yang sempat ditangkap kini telah dibebaskan. Polda Metro Jaya memulangkan sejumlah pelajar pada Selasa 26 Agustus. Berdasarkan pantauan, para orang tua bersama anak-anak mereka terlihat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para pelajar itu masih mengenakan seragam putih abu-abu. Saat melangkah keluar dari pintu kaca, beberapa pelajar tampak menutupi wajah dengan tas atau menarik tudung jaket untuk menutupi kepala. Diketahui beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus di gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. Kabar ini beredar secara luas melalui beberapa platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai Aksi Revolusi Rakyat Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan pun memadati area depan gerbang DPR RI dan berakhir ricuh hingga malam hari. Akhirnya kami mengamankan setidaknya ada 351 orang. Ya, 351 orang. Ya, mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol, sehingga mengakibatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.